Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek Nabi Nuh. Nama Nabi Idris dulunya adalah Ukhnuh, dinamai dengan Idris karena beliau sering mendaras kitabullah. Salah seorang nabi dikisahkan pernah merasakan kenikmatan surga hingga tanpa sengaja meninggalkan sendalnya. Nabi tersebut adalah Nabi Idris alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Idris alaihi salam meninggalkan sendalnya di surga? Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian luar biasa. Salah satunya Nabi Idris alaihi salam menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 56 sampai 57, "Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyyan." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris disebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ketinggian martabat Nabi Idris alaihi salam. Hal ini turut disebutkan dalam Asy-Syahihain tentang hadis Isra Mi'raj, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Pada suatu ketika, malaikat Israel sangat mengagumi Nabi Idris alaihi salam karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepandaiannya. Malaikat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris alaihi salam agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam malaikat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam pun mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, malaikat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris bahwa dirinya ingin mengenal lebih dekat. Nabi Idris alaihi salam lantas mengajak malaikat Israel untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris alaihi salam, yang kemudian dia tolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris alaihi salam mengajaknya untuk tidur karena sudah malam. Namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya kejadian yang sama berulang yang membuat Nabi Idris terheran-heran. Lantas Nabi Idris pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati beliau pun menanyakan hal itu. "Saya adalah malaikat maut." Nabi Idris pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya, namun dibantah oleh malaikat Israel karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris lebih jauh. Setelah itu malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris yang menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala, nyawa Nabi Idris pun dicabut oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya. Nabi Idris juga meminta untuk ditunjukkan surga dan neraka dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat terkejut ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Sebaliknya, ketika di surga ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar, sebab ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buah yang lezat, serta pemandangan indah lainnya. Berkali-kali dirinya mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah,
dan juga menunjukkan rasa syukurnya terhadap apa yang dirasakannya dan dilihatnya sambil terus berucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sendalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris berada di bawah pohon yang rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris tidak segera keluar dari sana. Ternyata Nabi Idris alaihi salam tidak ingin meninggalkan surga Allah Subhanahu wa taala tersebut dan ingin tetap berada di sana. Akhirnya Nabi Idris diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Wallahu alam. Mari kita tunjukkan cinta dan ketaatan yang tak tergoyahkan kepada Sang Pencipta. Dalam surga yang abadi, menikmati kenikmatan dan keindahan yang tak terlukiskan. Surga bukan hanya janji bagi mereka yang beriman, tetapi juga tempat di mana segala jerih payah dan ujian dunia tergantikan oleh kebahagiaan yang hakiki. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.